Yuk, rolling yuk. Oke, Kak, mungkin sama Habib mungkin seperti apa perjalanan hajinya di tahun ini, mungkin gimana nih? Ini perjalanan haji yang luar biasa. Sebetulnya itu kita harusnya berangkatnya ke London nonton Liga Champion. Tapi subhanallah panggilan Allah yang lebih dahsyat daripada harus ke London atau ke Eropa. Nah sebenarnya tuh memang pengen balik niat haji lagi. Nah yang tapi kuat niat haji itu istri saya. Qadarullahnya memang kita tuh nggak planning dari awal karena memang kan ada baby yang masih full ASI gitu, masih ASI. Jadi kayak jadi deh tunggu lepas ASI baru kita haji. Tapi memang ada keinginan yang besar banget dari aku tuh dari awal tahun gitu. Jadi kayaknya haji harus segerain deh soalnya kan pede banget gitu beresin ASI dulu, pede banget masih punya umur, pede banget masih punya kesempatan gitu. Dan aku tuh udah bulat banget ngajakin qadarullah waktu Habib ngajakin ke Eropa kayak nggak ada semangat sama sekali buat jalan. Kebetulan Atta dan Aurel yang ngajakin untuk nontonnya juga mereka nggak jadi gitu. Jadi kita juga kayak ya udahlah bisa dipindahin kan tiketnya buat nanti gitu. Pokoknya aku tuh nggak ada semangat buat pergi. Qadarullah banget, alhamdulillah Allah kasih mudah. Kita dapat undangan juga visanya, jadi kita dapat visa. Meskipun belum nyari apa-apa travelnya dan lain sebagainya gitu, tapi akhirnya alhamdulillah memang udah undangan Allah, semua jalannya Allah mudahkan. Akhirnya last minute kita baru memang persiapan itu kurang lebih seminggu sebelum kita berangkat haji. Jadi kayak tapi semuanya alhamdulillah ya Bib ya. Jadi waktu itu mudah. hari Kamis malam Jumat kita pas ngajak makan ketemu sama seseorang, udah berangkat haji aja. Besok kita siapin visanya. Kita coba apply visa. Kita apply visa. Alhamdulillah visa keluar. Pokoknya semuanya dimudahin sama Allah. Ya itu tadi minta doanya juga. Sekarang udah pulang. Mudah-mudahan juga menjadi haji yang mabrur. Dan alhamdulillahnya juga bisa ngikutin sunnah gitu. Karena kan ada beberapa travel juga yang tidak mengikutin semuanya. Karena memang kan banyaknya jamaah. Takutnya malah mudorot. Takutnya malah banyak kejadian yang tidak diharapkan. Akhirnya mereka lebih memilih bayar dam. Tapi kemarin di sana juga sempat bareng sama Sela ya, sama Mas Sela Sokir juga gitu. Dia juga akhirnya ngikutin kita juga. Kita beneran setelah Arafah kita mabit atau kita bermalam di Musdalifah. Nah, kebanyakan jamaah Indonesia itu tidak bermalam di Musdalifah, Hanya lewat aja sebentar. Lewat jam 12 sedikit mereka jalan. Mereka pulang lagi gitu. Dan Dia nggak turun dari dalam bis. Dalam syariatnya ada nisfil lail. Jadi harus setengah malam. Dan juga mereka biasanya ambil batunya diambilin sama travelnya. Kita ngambil sendiri. Alhamdulillah kita juga seperti tahun sebelumnya kita ngambil sendiri, jalan semua sendiri. Benar-benar tidur juga di Musdalifah juga ngemper gitu. Jadi beneran kita ngikutin sunahnya. Dan termasuk juga kayak lempar jumroh tuh kan kebanyakan kalau tur hari pertama memang kita dibebaskan boleh jam berapa aja. Kedua dan ketiga itu harus pada Jawa atau pada zuhur. Tapi kan kalau tur bukan tur, kalau travel kan kebanyakan sorenya mereka ambil, paginya mereka sebelum balik ke hotel mereka udah lempar duluan. Tapi kan itu kan boleh sebenarnya, tapi harus bayar dam lagi. Nah tapi kalau kita benar-benar ngikutin sunahnya meskipun jalan sampai 12 km karena memang semua jalan di Mina ditutup, tapi nikmat ya itu tadi kita udah ninggalin anak-anak di rumah. Jadi kita pengen ngelakuin ibadah yang terbaik, dan mumpung kita berdua juga masih muda, nggak ada uzurnya, nggak ada alasannya, karena nggak pakai travel juga, jadi nggak ada yang membatasi gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih. Kak, di sana kan banyak ya harus pakai bikin konten. Mungkin kakak sendiri gimana sih, sempat juga ada masuk di akun-akun itu? Enggak lah, kalau buat sebetulnya kita tuh nggak diniatinnya gini. Kita tuh bikin, kalau aku pribadi bikin konten sama Habib itu lebih untuk menghibur. Niatnya itu hanya bercandaan. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang mengiring ke arah negatif ya mungkin. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Kayak Raffi juga dibikin konten, aduh haji bikin konten, menurut aku positif banget. Dan aku sama Habib juga menjadi saksi bahwa Raffi sekeluarga itu menjalankan haji seniat-niat itu dan seterbaik itu. Saya melihat Raffi ya, kita menjadi saksi belasan tahun, dan alhamdulillah saya lihat dia benar-benar niatnya kuat. Iki juga sama. Niat buat hajinya luar biasa dahsyat. sekeluarga. Terus dia bilang sama saya, ini banyak ngomongin nih haji tapi bikin konten. Saya bilang, Vi,
Ini semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatin untuk mereka Kebaikan. agar mereka berangkat haji, berangkat Tersentuh umroh, hatinya. tersentuh hatinya. Kan kebanyakan orang zaman sekarang itu kemaksiatan dipamerin, perbuatan dosa dipamerin. Ya. Kenapa perbuatan baik nggak dipamerin? Untuk menarik mereka dekat dengan Allah. Ini zamannya udah beda. Ini Dan- zaman media sosial Iya. yang harus disikapi dengan baik. Kalau kita juga tinggal diam, ibadah diam, khawatirnya nanti yang merajalela di media sosial hal-hal yang mudorot terus gitu. Dan juga aku ngeliat juga kayak mereka buat konten bukan pada saat krusialnya, di waktu krusial gitu. Jadi buat aku pribadi di era yang zaman sekarang kita nggak usah sibuk menilai orang lain seperti apa, kita nggak tahu niat mereka apa gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara langsung gitu ya, semangat hajinya luar biasa gitu, bahkan mengikuti sunnah yang juga sangat luar biasa. Maka dari itu kita menyayangkan banget gitu orang-orang yang kenapa sih orang lagi ibadah bukan disenangkan hatinya, bukan dititipin doa, bukan juga disolawatin biar juga kelak seperti itu. Itu yang di sini buat aku netizen Indonesia oknumnya semakin parah gitu. Jadi ya kita nggak usah baper, jangan sampai nanti kita jadi takut untuk memposting hal kebaikan cuman karena oknum-oknum tersebut. Jadi buat kita nggak usah, kita vibe-nya lagi positif, kita mau senang-senang, yaitu tadi kalau konten kita niatnya menghibur tapi ada yang berprasangka buruk, itu kan masalah hati orang itu dan diri orang itu, bukan masalah kita berdua. Tapi Dan hobi- manusia juga berprasangka sesuai dengan perasaan manusia sendiri. Iya. Jadi kalau dia prasangka baik, bismillah, hatinya pasti kan husnuzon, prasangka baik lah. Oh ini mungkin bercandaan, ini mungkin seperti ini. Terus kalau ada orang yang hati memang kotor, hatinya dengki, pasti pemikirannya juga nggak baik. Gak usah diambil pusing lah. Kita sih tenang aja, semuanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan berharap hajinya mabrur, hajinya Amin. diterima sama Allah. Amin, Dan kita amin. jalankan semuanya karena Allah. Dan penonton di rumah, bismillah, insya Allah mudah-mudahan dapat haji Amin. dan rezeki yang banyak, bisa berangkat umroh, ajak keluarganya, orang tuanya. di suasana di sana kan udah panas ya. Panas banget. Mungkin gimana tuh kak? Pengalamannya di sana mungkin. Panas banget jujur, apalagi kan aku kemarin masih ada bekas kan ya, yang bekas Steven Johnson syndrome kemarin itu gitu, dan itu belum boleh kena sinar matahari langsung gitu. Tapi buat aku pribadi tahu diri bahwa diri ini Allah ciptakan untuk Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, dan sekarang aku jalannya beribadah sama Allah, jadi nggak ada khawatir sama sekali. Iya, buat apa aku mulus glowing tapi aku nggak dipanggil haji sama Allah gitu. Jadi mendingan ya udah bismillah aja, karena diri ini milik Allah, niatin ya Allah saya niat haji beribadah karenamu, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Dan alhamdulillah bener nggak terjadi apa-apa. Yang aku khawatirin takutnya nanti malah jadi buruk apa segala macam, tapi nggak terjadi. Jadi buat aku pribadi kayak banyak banget apa ya kejadian spiritual yang buat kita insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, jauh lebih taat lagi, jauh lagi jadi hamba yang lebih tahu diri lagi, dan pastinya nggak kufur nikmat gitu ya. Dan kebahagiaan yang tiada tara sebenarnya haji ini adalah ke suami, jadi kayak jatuh cinta lagi sama suami, jadi kayak ngerasain ser-ser lagi gitu. Karena alhamdulillah haji kali ini Habib memang membadalkan mama aku almarhumah Ibu Masya Diana Putri. Jadi beliau capek-capek ngeliatin banget panasnya, aku aja anaknya belum mampu untuk membadalkan orang tua gitu ya, karena effortnya kan besar banget gitu ya. Tiba-tiba Habib pada saat niat haji di sana memang diniatkan khusus untuk membadalkan haji mama. Itu yang buat aku kayak malu lah gitu, Habib yang ngebadalin mama haji semangat gitu, masa aku yang buat diri aku sendiri nggak semangat gitu. Jadi meskipun panas, jalannya juga berkilo-kilo, bahkan kayak kalau yang lain kan bisa turun bus apa segala macam, kita benar-benar jalan kaki gitu. Jadi kayak semuanya ada semangat baru, ada tenaga yang nggak tahu datangnya dari mana, karena ngeliat Habib gitu, ini orang aja lagi ngebadalin mertuanya semangatnya luar biasa.